Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Suara saya terdengarkah? Dengar, Bu. Oke, Dengar. hari ini pertemuan terakhir kita. Jadi pertemuan terakhir kita akan adakan ujian akhir semester. Saya ambil jadwalnya tetap seperti inilah ya, Rabu depan jam 1. Atau kalau kamu ada waktu yang lebih dipercepat, lebih bagus, saya malah lebih senang. Jadi punya waktu lebih panjang untuk koreksi. Ada waktu kosong nggak sebelum ke Rabu depan? Kalau kita nyarinya ya tetap Rabu depan lah. Rabu depan kita UAS ya, ujian akhir semester. Soal akan saya upload via e-learning. Screen saya muncul belum sharing ini? Muncul, Bu. Minggu depan jadi kita akan ujian akhir semester. Soal saya upload di e-learning. Kemudian kalian submitnya juga di e-learning. Seandainya e-learningnya error, nanti saya siasati dengan ngumpulnya di email. Gitu ya. Jadi saya udah kasih tahu dari seminggu sebelumnya, persiapkan waktunya, karena waktu saya mepet, jangan akan ada ujian susulan. Tanggal 10 sama 11 saya sudah harus menyerahkan nilai akhir. Nanti hasil koreksian, tugas, sama UAS itu, saya kembalikan lagi nilainya di e-learning. Nanti ada notify-nya. Dan tugas-tugas kemarin memang belum selesai saya koreksi. Nanti ada notify berapa nilai yang kalian dapat. Kalau saya salah koreksi, silakan hubungi saya lewat WA, nanti saya koreksi kembali, misalnya saya salah. Oke, bahannya dengan saya, tetap saya masukin turunan, integral, sigma, sama matriks. Sebenarnya semua bahan sudah saya buat recordnya yang minggu lalu, kecuali matriks memang belum. Rencana matriks hari ini. Tapi integral belum pernah saya jelasin, cuma jelasin lewat video, nanti hari ini saya jelasin ulang. Gitu ya. Jadi nanti jawabannya seperti biasa, tulis di kertas, kayak kalian ngumpul tugas kemarin. Nanti kalian upload. Seperti itu. Foto jawaban mau pakai di-scan lebih bagus ya. Kalau pakai foto, tolong fotonya yang lebih jelas. Untuk ujian tengah semester, mid semester, silakan hubungi Ibu Yuli. Karena itu masih bagian Bu Yuli yang ngajar. Jadi beliau yang akan memberikan mid pada kalian. Nanti koordinator atau ketua mata kuliahnya tolong hubungi Bu Yuli. Oke? Ada pertanyaan seputar UAS? Ada pertanyaan seputar UAS? Kalau nggak ada, saya lanjut ke integral. Integral juga sudah pernah kamu pelajari di sekolah menengah. Video pembelajaran ini udah saya upload, saya lupa di pertemuan keberapa. 12 kayaknya. Nanti kamu lihat di pertemuan 12 tentang materi ini. Hari ini saya ulang kembali lagi. Di pertemuan 12 tuh saya juga udah jelasin cara-cara ngerjain latihan soalnya. Buku kalkulus sudah saya kasih linknya, silakan diakses. Soal ujian akhir semester saya pastikan ambil dari sana. Oke, jadi kamu siap-siaplah latihannya dari sana. Materi hari ini tentang integral. Ada integral tak tentu, ada integral tentu. Saya akan bahas satu-satu. Aturan pangkat yang diperumum. Kita bahas yang integral tak tentu dulu. Kalau bisa turunan, pasti bisa integral. Karena integral adalah anti turunan atau kebalikan dari turunan. Nah, ini definisi biasa. Kenapa kecoret ya ini? Bentar ya. Sudah kembali layarnya? Sudah, Bu. Oke, jadi itu turunan integral. Cara mencari integral seperti kalau turunan pangkatnya dikurang 1 kan? Kalau integral pangkatnya ditambah 1. Sekarang contohnya kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat.
Jadi kalau mau mencari integralnya, berarti integral dari X kuadrat. X kuadrat, X-nya berarti pangkat 2 tambah 1 pangkat 3, bawahnya per jumlah pangkat. Sepertiga X pangkat 3 tambah C. Dia kalau tak tentu kita tambah konstanta, karena tidak punya batas atas dengan punya batas bawah. Nah, seperti ini. Boleh ditulis X pangkat 3 per 3 tambah C, boleh ditulis sepertiga X pangkat 3 tambah C, boleh. Dua-duanya boleh. Kemudian ini aturan pangkatnya, jadi integral X pangkat R dx berarti X pangkatnya R bertambah 1 per jumlah pangkat R tambah 1 baru plus C. Nah, sekarang kalau X pangkat 4 per 3, berarti X pangkat 4 per 3 itu tambah 1. 4 per 3 tambah 1. 4 per 3 tambah 3 per 3. Jadi X pangkat 7 per 3. Dibagi jumlah pangkat tadi 7 per 3. Pecahan dibagi pecahan dibalikkan ya. 3 per 7. X pangkat 7 per 3 plus C. Oke, selanjutnya. Nih, kalau dia ada konstanta, integral ya, kalau dia punya konstanta, maka nanti konstantanya bisa dikeluarin. Nah, seperti ini. Kalau dia punya konstanta, konstantanya boleh dikeluarin dulu, baru cari integral. Hal serupa berlaku untuk jumlah sama kurang. Kalau jumlah, tambahkan dulu, terus yang kurang, carilah integral yang kurang dulu. Nah, saya buat contoh satu. Integral 3x kuadrat tambah 4x dx. Kalau di sini, di slide saya buatnya terurut. Kalau bisa secara langsung, silahkan, nggak masalah. Jadi carinya satu-satu. Integral 3x kuadrat. Tulisan saya keluar nggak? Coretan biru ada keluar nggak? Keluar, Bu. Keluar, Bu. Nah, oke. Nah, langsung tiganya kan konstanta, tetap tulis dulu. X-nya, tadinya pangkat 2, dia bertambah 1. Jadi pangkat 3 per jumlah pangkat. Ditambah, 4-nya tetap, X-nya pangkat 1, jadi pangkat 2. Per 2 tambah C. Jadi X pangkat 3 plus X kuadrat plus C. Gitu. Sama. Mau yang 4 bagi 2, 2 ya. Nih. Mau pakai cara yang saya ketik itu boleh, mau langsung juga boleh. Oke, sekarang ada lagi cara lain, ada bentuk lain. Bentuk yang lain itu seperti di teorema C ini. Jadi kalau ada integral Gx pangkat R, di sini ada turunannya G aksen, jadi kita nggak usah mikir sampai pangkatnya dipangkatkan dulu. Jadi dia bentuk umum ini. Jadi Gx pangkat R tambah 1, pangkatnya bertambah 1, per jumlah pangkat tambah C. Nanti kita lihat soal. Nah, seperti ini. Nggak mungkin kan mau diuraikan pangkat 30-nya, dia ada bentuk umum khusus. Jadi, kita misalkan dulu. Kalau yang dimisalkan itu cari yang dalam kurung tapi pangkatnya paling tinggi. Jadi misal Gx sama dengan yang pangkat 30 kita ambil. X pangkat 4 tambah 3X. G aksen, nah kan udah belajar turunan. Jadi turunannya apa X pangkat 4? 4 X pangkat 3 ditambah 3. Seperti itu kan? Nah, lihat 4X pangkat 3 tambah 3. Ada kan kaitannya? Jadi ini integral X pangkat 4 tambah 3X. Ini kan udah saya misalkan Gx. Sedangkan ini, sorry.
Sedangkan yang ini sudah dimisalkan G aksen X. Jadi sama integral Gx-nya pangkat 30 kali G aksen X dx. Jadi jawabannya tinggal Gx pangkat 30 tadi jadi 31 per 31 tambah C. Belum selesai, G tadi dikembalikan lagi. Karena dari permisalan tadi. Seperti itu. Ya. Daftar hadir silakan diisi, jangan lupa. Sudah dibuka di e-learning-nya. Nanti minggu depan ujian akhir semester daftar hadir tetap diisi ya, karena itu untuk ngeceknya. Jadi minggu depan itulah yang terakhir. Habis jadi kita kuliahnya. Belajar benar-benar, soalnya udah saya bilang, saya ambil dari buku kalkulus. Walaupun kita punya minggu remedial, tapi saya nggak mau mengadakan remedial lagi. Jadi ini online, kalau online nilai minimal harusnya A dan B. Karena kamu ngerjainnya di rumah. Boleh open book, boleh search di internet, nggak ada yang ngeliat kan. Yang saya terima cuma jawaban dari kalian. Kalau kita kuliahnya offline di kelas, ya kita close book. Nggak ada yang ngawasin kalian ujian. Terpaksa lah, nggak bisa lihat buku, nggak bisa nanya kemana-mana. Kalau ini, artinya peluang untuk mendapatkan nilai besar, sangat besar sekali. Ya. Jadi minimal ya AB minimal harusnya. Kalau dapet C itu sudah kebangetan banget ya namanya. Karena A, kamu punya poin 4. Kalau 3 SKS sudah 12 poin. Semester 1 inilah cara kamu mengumpulkan nilai. Karena mata kuliahnya masih mata kuliah yang muda-muda kan, nggak yang sampai yang baru kamu, yang nggak pernah kamu pelajarin. Semua udah pernah kamu pelajarin. Hanya sekedar pengulangan. Baik dari bahasa Inggris lah, bahasa Indonesia, PKN gitu kan. Oke, ini sudah. Nah, latihannya ini ada saya bahas di video sebelumnya. Oke, saya bahas sedikit biar paham. Nomor 1, kalau dibilang cari anti turunan, artinya ya cari integral. Jadi integral dari 2x min 4 dx. Berapa? Integral 2x. 2-nya biarkan tetap. Jadi x-nya pangkat. Yang tadinya pangkat 1, dia akan menjadi pangkat 2 per 2. Dikurang 4. Integral 4 berarti min 4x plus C. Jangan lupa. Karena integralnya nggak punya batas. Jadi, x kuadrat min 4x plus C. Nomor 2. Integral x pangkat min 3 per 4 dx. Min 3 per 4 tambah 1. Min 2. Min 3 per 4 Min tambah 1. kayak Min 3 tambah 4, 1 per per 4. Ya kan? Min 3 per 4 tambah 1. Berarti min 3 per 4 tambah 4 per 4. Jadi 1/4. X pangkat 1/4, bawahnya 1/4 plus C. Jadi kalau dibalik, 4X pangkat 1/4 plus C. Nomor 3. Integral 6x kuadrat min 6x plus 1 dx. Artinya 6-nya tetap, x-nya pangkat 3 per 3. Dikurang 6-nya tetap, x pangkat 1 jadi pangkat 2 per 2. Plus 1 dx berarti x plus C. Sederhanakan, 2x pangkat 3, 6 bagi 2, 3, plus x plus C. Cara ngeceknya, jawaban yang ini, turunkan kembali. Kalau sama dengan soal, berarti benar jawabannya. Kalau diturunkan kembali, apa nih? 2x pangkat 3, turunannya 6x kuadrat. Min 3x kuadrat, turunannya min 6x. Plus x, turunannya plus 1.
Sama kan? Gitu. Yang bentuk biasa, nomor 1 sampai 3, contoh 1, contoh 2, adakah pertanyaan? Nanti record-nya saya kasih lagi di link hari ini di pertemuan ke-15. Setelah saya convert nanti. Record pembelajaran hari ini. Dicicil ya, jadi punya waktu 1 minggu untuk persiapan. Sebenarnya kalau sudah paham juga nggak belajar juga nggak masalah. Takutnya aja lupa-lupa sama nggak teliti. Ada pertanyaan yang 1 sampai 3? Oke, nggak ada pertanyaan. Kalau ketemu pertanyaan, silakan menghubungi WA, silakan. Oke, saya ganti. Nomor 4 sekarang. Nomor 4. Nah, itu bentuknya seperti contoh 4 tadi. Berarti, misalkan dulu pakai GX. GX itu ambil yang pangkatnya tinggi. Misalkan GX sama dengan 3X plus 1. Maka G aksennya 3X plus 1 turunannya 3. 3 kan? Jadi nomor 4 ini apa? Integral 3X plus 1 pangkat 4 kali 3DX sama dengan integral 3X plus 1 itu GX pangkat 4. 3DX berarti G aksen X DX. Berarti GX pangkat 4 tambah 1 nih. Pangkat 5 per 5. Itu jawabannya. Belum, dikembalikan lagi dulu GX-nya. 3X plus 1 pangkat 5 plus C. Kembali lagi cara ngecek benar nggak jawaban kita. Jadi anggap aja Y sama dengan 3X plus 1 pangkat 5 per 5. Jadi Y aksen berapa? Aturan turunan rantai. Pangkat 5 ke depan kali 3X plus 1 pangkatnya jadi 4. Ini soalnya kan per 5. Terus turunannya dalam kurung 3X plus 1 turunannya 3. Oke. Sama ya. Mata kuliah lain sudah UAS kah kalian? Sudah banyak yang UAS ya? Kamu kalau praktikum kayak mana biologi praktikum? Praktikum sendiri-sendiri, Bu, di rumah. Diliatin video. Kami cari bahan. Karena kan semester 1 ini praktikumnya masih mudah, cuma pakai mikroskop. Nah, mikroskopnya, emang setiap orang punya mikroskop kah? Mikroskop HP, Bu. Kami Oh. itu disuruh buat mikroskop. Buat sendiri, Bu. Oh, gitu. Laporan praktikum kita buat? Buat, Bu. Buat, Bu. Ini jadi kalian kuliah tapi nggak ketemu temen ya. Kuliah nggak ketemu temen. Udah? Nomor 5. Nomor 5. Misalkan kembali. Kalau hafal dengan G silahkan. Mau ganti F juga boleh. Berarti X kuadrat min 4. Turunannya. Turunan X kuadrat berarti 2X. Jadi integral X kuadrat min 4 pangkat 3 kali 2X dx itu sama dengan
integral gx pangkat 3 g aksen x dx. Gx pangkat 3 berarti jadi pangkat 4/4 plus c. Gx-nya dikembalikan. Oke, tuh. Nah, integral tak tentunya inilah bahannya. Saya nggak sampai ke integral yang sampai implisit, nggak. Oke? Sudah? Sekarang kita ke sigma. Sebenarnya sigma itu pakai konsep integral. Nah, saya belajar sigma. Sigma udah pernah juga. Kalau penjumlahan kan sigma itu, jadi ingetinlah tulisnya ininya agak oke, jangan seperti ini. Jadi misal kita punya bilangan terurut 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai ke 100 kuadrat. Penulisan ini bisa kita nyatakan dalam bentuk sigma sebagai penjumlahan berulang. Ada juga A1, A2, A3, A4 sampai ke AN. Bisa juga dinyatakan dalam bentuk sigma. Terus di matematik, tanda titik 3 ini sudah ketentuannya 3. Artinya dan seterusnya. Jadi bukan sembarang titik. Ada yang 2, ada yang banyak. Dia memang 3. Jadi kalau saya nyatakan dalam bentuk sigma, misal I-nya bergerak dari 1, itu sampai angka berapa? 100. Bentuknya semuanya kuadrat, berarti I kuadrat. Ada yang lebih suka pakai X, silahkan. Nah, terserah. Variabelnya boleh diganti-ganti. Kemudian yang nomor 2, A1, A2 indeksnya yang berubah. A-nya tetap. Berarti sigma, buatnya I sama dengan 1 sampai ke N. Berarti A, I. Jadi A1, A2, A3 sampai ke AN. Itu sigma. Oke, udah ya. PPT-nya sudah ada juga kan di sana. Jadi nggak usah nyatet lagi. Oke, sifat sigma. Kalau ada konstanta nih. Sifat sigma. Konstanta boleh dipindahkan ke depan. Baru cari sigmanya. Kalau penjumlahan juga seperti itu. Mau cari sigmanya dulu baru dijumlahkan. Cari sigmanya dulu baru dikurangkan. Boleh. Penjumlahan sama pengurangan. Nah, contohnya ini. Kalau diketahui sigmanya, sigma AI itu 60, sigma BI itu 11. Jadi nyari sigma 2AI kurang 3BI tambah 4. Satu-satu boleh. Nyari sigma 2AI dulu, sigma 3BI sama sigma 4. 2 itu konstanta, boleh pindah ke depan. 2 kali sigma AI dikurang 3 konstanta, pindahkan ke depan, 3 sigma BI tambah 4. Sigma 4. Sigma AI udah diketahui 60, jadi 2 kali 60. Sigma BI dari soal juga sudah diketahui 11, 3 kali 11. Kalau ini, ya karena konstanta, artinya 100 kali 4. Kenapa jadi dia 100 kali 4? Nah, ini kan artinya apa? Untuk I-nya 1, nilainya 4. I-nya 2, nilainya 4. I-nya 3, nilainya 4. Sampai nanti I-nya ke 100 nilainya juga 4. Jadi ini ada 100 kali. Makanya langsung dibuat 100 kali 4. Paham ya? Kalau sigma konstanta. Contoh yang lain, kalau sigma I sama dengan 1 sampai 5. 2, berapa hasilnya? Kalau I-nya bergerak dari 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali kan? Jadi 5 kali 2. 10. Tapi perlu hati-hati. Kalau saya buat sigma I sama dengan 2 sampai 5, ini 2. Nah, kamu nggak bisa langsung 5 kali 2, 10. Enggak. Karena I-nya bergerak dari 2. Jadi 2, 3, 4, 5. Cuma ada 4 kali.
Jadi 4 kali 2. Benarkah 4 kali 2? Nah, lihat, kalau I-nya 2, dia 2. I-nya 3, 2. I-nya 4, 2. I-nya 5 juga 2, jadi 8. Sama. Kalau dia bergerak dari 1, seperti yang ini, nih, nah, boleh kita langsung kaliin. Suara saya kecilan ya? Suara saya jelas atau terlalu kecil? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Ma'am. Kenapa kalau ada yang off cam? Ini kalau off cam lebih jelas katanya ya. Oh gitu. Oke, udah. Iya, Bu, soalnya nge-lag. Hah? Oh, kalau jadi kalau Soalnya on kalau cam. on cam itu langsung, iya sinyalnya nggak kuat, Bu. Jadi langsung keluar dia dari Zoom. Oh gitu ya. Iya. Oke. Udah. Terus kita ke ini. Nah, kalau di sini ini ada sigma khusus. Jadi kalau sigma I sama dengan 1 sampai N untuk I, nah ini langsung tinggal pakai N kali N plus 1 bagi 2. Kalau I kuadrat boleh pakai yang ini. Jadi sudah rumusnya udah diakui kebenarannya. Contoh ya. Sigma I sama dengan 1 sampai 5 untuk angka I. Berarti kan artinya 1, 2, 3, 4, sampai 5. Kalau di total ini ada 15. Kalau saya pakai rumus, katanya rumusnya N kali N plus 1 bagi 2. Jumlahnya 1 sampai 5 ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 N-nya kali 5 plus 1 dibagi 2. Artinya 5 kali 6, 30 bagi 2, 15. Sama. Dia sangat efektif kalau jumlahnya banyak. Jadi pakai rumus mendingan. Yang lain juga gitu. Udah ya. Sini ada latihannya. Nah, gimana ini pengerjaannya? Nomor 1. K sama dengan 1, 5, 3K min 1. Berarti K-nya gerak dari 1. 3 kali 1 dikurang 1. 3 kali 2 kurang 1. 3 kali 3 kurang 1. 3 kali 4 kurang 1. Sampai 3 kali 5 kurang 1. Nanti ditambah berapa? Oke. Jadi hitung aja nanti ya, yang dalam kurung ya. Di video sebelumnya udah ada detail saya kasih jawabannya. Kalau ini 2i kuadrat, nah 2 itu konstanta, jadi boleh dikeluarin nih 2-nya. Biar nggak lama ngitungnya. Nah, itu i kuadrat. Mau pakai rumus yang tadi boleh? Boleh. Mau diuraikan biasa juga oke. Nah, ini urai biasa. Kerjain dulu yang dalam kurung ya. Nanti baru kaliin 2. Yang nomor 3, I-nya mulai dari 3. Berarti 2 per 3 tambah 1. I-nya dari 4. 4 tambah 1. I-nya 5. Jadi 2 per 4. 2 per 5. 2 per 6. Samain penyebut nanti. Jangan langsung tambah kan, karena penyebutnya 4, 5, 6. Beda-beda. Cari KPK-nya nanti. Yang nomor 4, kebalikan. Disuruh buat sigma.
1 sampai 98 terurut ya. Berarti I sama dengan 1 sampai 98. Di sini dibuat I. Mau pakai X boleh. Yang ini 2, 4, 6, 8. Kelipatan 2 semua kan? Jadi I-nya sama dengan 1 sampai 50. 2I. Latihan sih. Semakin sering latihan jadi hafal sendiri cara-caranya. Oke. Yang detail itu ada di video sebelumnya juga. Ini coba sambilan dikerjain nanti. Ini ada latihan juga. Enggak ada lagi habis ya, udah saya bahas. Oke. Saya lanjut ke integral tentu ya. Soalnya kalau kamu semakin lama ya sudah semakin ngantuk ini sudah. Integral tentu. Kalau integral tak tentunya bisa, pasti integral tentunya bisa. Oke, sekarang ini integral tentu. Artinya ngitungnya sama dengan yang tadi, tapi nggak plus C lagi. Dia punya batas atas dengan punya batas bawah. Nah ini. Integral A sampai B X dx. Jadi integral X itu setengah X kuadrat. Batasnya buat kayak gini. B sampai A. Nah, yang kita substitusikan batas atas dulu. Berarti X-nya diganti dengan B. Artinya B kuadrat per 2 dikurang A kuadrat per 2. Seperti itu. Oke. Ngerjainnya juga sama. Ada konstanta boleh diduluin. Tambahnya kerjaan masing-masing. Kurangnya juga kerjaan masing-masing. Nah, ini contohnya. Gimana? Integral 4X, berarti 4, X-nya pangkat 2 per 2. Dikurang 6 tetap, X-nya pangkat 3 per 3. Kasih batas, nggak ada lagi plus C. Oke, disederhanakan. 4X kuadrat bagi 2, 2X kuadrat. 6X pangkat 3 dibagi 3, 2X pangkat 3. Substitusikan dari batas atas. 2 kali 2 kuadrat, 2 kali 2 pangkat 3. Dikurang, substitusikan min 1. 2 kali min 1 kuadrat, 2 kali min 1 pangkat 3. Berarti 2-nya dikuadratkan dulu, baru kali 2 di depan. Dua kali min 1 kuadrat, 2. Min 1 pangkat 3. Min 1 ya, kaliin min 2. Min 1 kaliin min 2 plus 2. Jadi min 8 dikali, min 8 dikurang 2 tambah 2, 4. Min 8 dikurang 4, min 12. Tuh. Sama pengerjaannya dengan integral tentu yang tadi. Cuma dia pakai batas ini. Jadi, sama dengan integral tak tentu. Tapi ini punya batas, maka disebut integral tentu. Nah, ini latihannya ada banyak. Kamu kerjain. Ya. Rasanya video sebelumnya juga sudah saya bahas sampai habis ini. Dilihat lagi nanti. Bis kalau yang integral tentu. Saya coba yang nomor 4 deh. 1, 2, 3 kan gampang ya. Saya bahas yang nomor 4. Di tiap pertemuan saya ada ngasih video, jadi tolong dilihat dulu. Karena saya ngulang-ngulang, jadi setidaknya bisa membantu kamu belajar. Nah, ini mau pakai
2-nya, T-nya saya jadikan ke atas saja lebih gampang. Nah, jadi 2-nya tetap, T-nya pangkatnya bertambah 1. Min 3 tambah 1, min 2. Per min 2. Batasnya 3 sama 1. Disederhanakan jadi min T min 2. Ya kan? Jadiin kalau mau masukin angka lebih baik jadiin pecahan turunkan jadi daripada pangkat minus ya. Jadi min 1/T kuadrat. Substitusikan angka 3 artinya min 1/3 kuadrat dikurang min 1/1 kuadrat. Min 1/9 dikurang 1 ya. Dikurang min 1. Min 1/9 tambah 1. Samain penyebut tuh, jadi 8/9. Yang lupa-lupa pecahan, dipelajari lagi. Kalau yang nomor 5, mending jadiin gini kalau saya. Nah, pangkat aja. Dewi. Oke, nanti dikerjain. Ya, materi ini sebenarnya yang kemarin, yang kita absen, yang saya bilang, tolong absen. Nah, ini materinya. Saya ulang lagi hari ini. Materi hari ini yang terakhir yaitu matriks. Sudah pernah belajar matriks semua, saya rasa. Saya kembalikan ingatan matriksnya. Oke, saya share dulu. Materi matriks juga sudah saya upload ya di e-learning di pertemuan hari ini yang ke-15. Oke, diakses. Nggak buka ya. Oke, matriks. Definisinya masih ingatkah matriks? Susunan bilangan real atau kompleks yang disusun dalam bentuk baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi boleh, persegi panjang boleh. Terus matriks itu namanya punya baris dan kolom. Jangan terbalik, bukan kolom dan baris. Baris dan kolom. Jadi kita sebut dengan namanya orde atau ukuran. M kali N, berarti M-nya baris, N-nya kolom. Banyaknya baris itu menyatakan, banyaknya baris dan kolom itu menyatakan ukuran dari matriks. Ada yang bilang orde, ada yang bilang ordo, sama aja. Ini matriks A, M kali N. Artinya punya M baris. Baris 1. Baris kan dari kiri ke kanan tuh ya. Kolom dari atas ke bawah. Jadi ada M baris dengan N kolom. Sekarang angka yang di dalam-dalamnya ini, A11, A12, A13 itu namanya elemen. Jadi kalau kita mau lihat matriks ini berukuran berapa, berarti A, ini barisnya kan baris 1, baris 2, baris 3, sampai nanti namanya baris ke M. Berarti M. Kolomnya, kolom 1, kolom 2, kolom 3, sampai kolom ke N. Oke? Jadi AM kali N. Nah, macam-macam matriks nih. Ada yang namanya matriks bujur sangkar atau persegi. Kalau bujur sangkar ya berarti ukurannya sama, artinya ordonya N kali N. Banyaknya baris dia sama dengan banyaknya kolom. 2 kali 2, ini ada 2 baris nih. 1 baris, 2 baris. Bagaimana dengan kolomnya juga ada 2 kolom. Itu namanya matriks persegi. Terus matriks baris. Matriks yang hanya punya 1 baris. Ini cuma 1 baris, tapi ada 3 kolom. Kolomnya 1, 2, 3. Kalau matriks kolom, matriks yang punya 1 kolom. Tapi barisnya ada berapa nih? Barisnya ada 2. Jadi kalau kayak gini, itu baris. Jangan terbalik. Kalau dari atas ke bawah itu namanya kolom. Oke. Matriks tegak. Matriks tegak itu matriks yang ordonya M kali N, tapi jumlah baris lebih besar daripada jumlah kolom. Jumlah baris
lebih besar daripada jumlah kolom. Jadi bentuknya tegak, kayak kotak sepatu kita tegakin tuh, atau lemari kita tegakin. Kita tegakkan gitu ya, 68, 41, 73. Cara bacanya, kayak kita baca buku ya, baca matriks, entry matriks itu, dari kiri ke kanan. 68, 41, 73. Jangan bacanya 647, 813, itu salah. Ini ada berapa baris? 1, 2, 3. Ada 3 baris. Ada berapa kolom? 1, 2. Makanya ukurannya 3 kali 2. Yang 3 ini kan lebih besar daripada 2. Sehingga dia disebut dengan matriks tegak. Selanjutnya matriks datar. Kayak lemari digulingkan. Ordonya juga M kali N, tapi M-nya lebih kecil daripada N. Artinya jumlah baris lebih kecil daripada jumlah kolom. Ini jumlah barisnya cuma ada 2. Kolomnya ada 1, 2, 3. Makanya ukurannya 2 kali 3. Jadi dia kelihatan seperti datar. Ya, kayak lemari ditegakin berarti matriks tegak. Kalau digulingkan dia berarti datar. Kalau berdasarkan elemen penyusunnya, ini udah pernah juga dulu sekolah pasti. Matriks 0. Berarti nanti elemen dalam ini semuanya 0. Matriks diagonal. Diagonal tuh dari kiri atas ke kanan bawah gini ya, ini diagonal. Terus apa? Kenapa dia dikatakan diagonal? Kalau elemen selain yang saya buat merah ini, selain diagonal semuanya bernilai 0. Jadi yang terisi ini cuma di tempat diagonal. Yang lainnya 0 semua. Itu namanya matriks diagonal. Skalar. Matriks skalar itu matriks diagonal juga, tapi di diagonal tuh angkanya semuanya sama. Nah, 5 semua. Selain itu 0. Itu diagonal. Kalau simetri, simetri itu gini. Ini kan diagonal nih. Ya kan? Bentuknya harus bujur sangkar ya, atau persegi kalau simetri. Tapi ini sama nih. Nah, simetri. Kayak mantol cermin satu-satu. Kalau contoh yang agak besar, kalau contoh yang lain saya buat. Nah, ini contohnya juga matriks simetri. Kenapa? Lihat diagonalnya, ini saya buat merah dulu, ini diagonalnya 3, 4, 5. Jadi ngecek yang samanya dari mana? 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2, 3 sama dengan 3. Kayak kita bercermin. Oke, udah. Matriks simetri miring. Kalau simetri miring, berarti ini diagonal utama nih. Semuanya nilainya 0. Kok miring? Karena lawannya negatif. 5 lawannya min 5, min 7 lawannya 7, 2 lawannya min 2. Jadi matriks simetri miring. Kemudian matriks identitas. Itu sudah biasa ya, sering. Identitas 2 kali 2. 1, 0, 0, 1. Identitas 3 kali 3. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Saya batasin nanti latihan kita sampai matriks 3 kali 3 aja. Oke. Nah, sekarang matriks segitiga atas. Segitiga atas berarti ini diagonal utama.
dia harus matriks persegi, tapi elemen di bawah diagonal utamanya 0. Nah, nih, ini 0. Jadi yang atasnya yang terisi, namanya segitiga atas. Kebalikannya, kalau matriks segitiga bawah itu matriks persegi, tapi ini diagonal utama nih ya. Nah, di atasnya ini 0. Itu segitiga bawah. Jadi kalau terisi angka, berarti dia segitiga bawah yang di bawahnya. Kalau yang terisi angka yang di atas, berarti segitiga atas. Gitu. Atau ngomongnya kalau nolnya di bawah, berarti segitiga atas. Kalau nolnya di atas, berarti segitiga bawah. Gimana lah yang paling kamu enak ngafalnya. Transpose. Matriks yang diperoleh dengan cara mengubah baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi kalau ada matriks A ukurannya 3 kali 2, nanti ditranspose, lambangnya tuh A transpose. Dia bisa menjadi matriksnya berukuran 2 kali 3. Oke, 2 kali 3. Jadi nanti kalau 6, 8, 4, 1, 7, 3, nanti kalau ditranspose, yang baris ini, 6, 4, 7 ini kan kolom 1 nih, dia akan menjadi baris 1. Kemudian 8, 1, 3 itu kolom kedua, dia akan menjadi baris kedua. Seperti itu pengubahan transpose. Jadi A transpose-nya berapa? Satu tiga dua empat. Gitu ya, transpose. Saya tinggal dikit lagi. Kalau seandainya Zoom saya terputus, tolong join ulang ya. Karena ini materi terakhir, jadi kita nggak ada kuliah tambahan lagi. Oke, sudah. Terus operasi matriks. Matriks mengenal operasi jumlah kurang sama kali. Dia nggak ada bagi, ya ada inverse. Jadi syarat dua matriks bisa dijumlahkan. Ada yang ingat? Nggak semua matriks, ada dua matriks, nggak bisa semuanya langsung kita jumlahin. Syaratnya apa? Ada yang ingat syarat dua matriks dapat dijumlahkan? Ordonya satu. Ya. Syarat dua matriks dapat dijumlahkan, itu ordonya sama. Kembali lagi, ordo tadi baris kali kolom. A ini ordonya 2 baris, 2 kolom. B ini ordonya 2 kali 2. Sama-sama 2 kali 2, maka boleh dilakukan operasi penjumlahan. Cara menjumlahnya, ingat nggak? Ingatlah ya, 1 tambah 5. Jadinya 6. Itu kan? 2 tambah 6, 8. Elemen yang bersesuaian aja kita tambahin atau kurangin. 3 tambah 7, 10. 4 tambah 8, 12. Penjumlahan sama pengurangan sama kalau matriks. Ordonya harus sama supaya dia bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. Nah, ini sifatnya. Karena dia sama ordonya, maka dia komutatif. Matriks A tambah B, dia akan sama dengan matriks B tambah A. Kalau ada 3 matriks, terserah ngitungnya kalau penjumlahan. Mau tambahin B tambah C dulu, baru tambah A, atau cari 2 matriks pertama. A tambah B dulu, baru tambah C. Dia asosiatif. Terus matriks A, kalau tambahin matriks 0, ya hasilnya matriks A sendiri ya. Kalau ada 2 matriks, A tambah B, mau ditransposkan. Jadi, boleh A tambah B dulu, berapa, baru ditranspos. Atau carinya A transpos tambah B transpos. Hasilnya akan sama. Kemudian kalau ada 2 matriks nih, kalau matriks A tambah B hasilnya 0. Berarti B itu kebalikan dari min A. Jadi B sama dengan A-nya pindah ya. Jadi min A sama. Matriks biasa dan selalu ditulis dengan huruf kapital, huruf besar. Itu sudah aturan resminya. Nah, kalau kurang, ini bisa nih, ukuran A berapa ordonya? Jadi sebelum kerja itu hitung ordonya dulu, lihat.
A-nya ordonya berapa? 3 kali 2. 3 baris, 2 kolom ya. B-nya? 3 kali. Ya, 3 kali 2. Jadi cek dulu. Ordonya sama, oke, boleh dikurangin. Jadi nanti 5 tambah 3 di sini. Oh, ini kurang ya, sorry ya. 5 kurang 3, 2. Jadi kan 5 kurang 3 jadi 2. 4 ditambah min 6 jadi min 2. 6 tambah min 5 jadi 1. 9 tambah min 4 ini 5. Semua elemen yang bersesuaian boleh dilakukan operasi. 7 tambah min 1, 6. 0 tambah min 2, min 2. Seperti itu. Yang agak rumit paling kali. Nah, apa kalau syarat 2 matriks bisa dikaliin? Sebelum ke situ ini dulu deh, nomor 1. Kalau ada matriks P seperti ini, ditanya 4P. 4P. Berarti semua elemen itu dikalikan angka 4. Jadi bukan hanya baris pertama atau kolom pertama, semuanya dikali 4. Jadi 4 kali 3, 12. 4 kali 8, 32. 4 kali 5, 20. 4 kali 1, 4. Tadi, lanjut lagi. Syarat 2 matriks bisa dikalikan? Nah, jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Jadi kalau di sini M kali N, di sini N kali P. Nah, ada matriks A berukuran M kali N. Ada matriks B berukuran N kali P. Syarat dia bisa dikalikan kalau ini sama-sama N. Jadi nanti hasilnya akan menjadi matriks yang berukuran A kali B, tapi berukuran M kali P. Saya contoh ke angka. Matriks A ukurannya 3 kali 4. Matriks B ukurannya 4 kali 2. Biasa kok satu 3 kali 4, satunya 4 kali 2. Kalau perkalian, itu pasti bisa. Jadi, 4 sama dengan 4 kan? Sama kan? Jadi hasil perkaliannya AB ukurannya 3 kali 2. Gimana kalau matriksnya gini? Bisakah dikalikan? Satunya berordo 3 kali 1, satunya berordo 2 kali 4. Bisa dikalikan nggak kedua matriks itu? Tidak bisa. Ya, karena dia beda ya. Jumlah yang di sini 1, jumlah yang sini 2. Dia beda. Jadi dia nggak bisa dikalikan. Nah, ini ukuran B berapa? Barisnya cuma 1, tapi kolomnya ada 3. C, barisnya ada 3, kolomnya ada 1. Jadi kalau dikaliin nanti dapatnya 1 kali 1, ya kan? Inilah 94. Ngalinya gimana? 6 kalikan 4, ditambah 8 kalikan 7, ditambah 7 kaliin 2. Yang nomor 2, matriks A ukurannya 3 baris, 1 kolom. Matriks B ukurannya 1 baris, 3 kolom. Bisa dikaliin. Malah jadinya 3 kali 3. Caranya udah saya buat tuh di sampingnya. Tinggal dikali. Jadi bertahap 2 kali 6, 2 kali 8, 2 kali 7. Gitu ya. Terus 5 kali 6, 5 kali 8, 5 kali 7. Terus ya nanti. Nah, belum yang kalian 4 lagi. Seterusnya gitu. Saya cuma sampai determinan, nggak sampai ke inverse dan segala macam. Nah, ini. Satunya 2 kali 2, satunya 2 kali 3. Bisa dikaliin. Ini agak ribet. Jadi,
cara ingatnya itu ya, baris 1 dengan kolom 1. Jadinya letaknya di sinilah. Oke. Ngelihatnya. Baris 1, kolom 1. Jadi 1 kali 1 tambah 2 kali 0. Yang lupa sekarang kan gampang, cari YouTube tutorial juga bisa. Kalau nggak paham dengan yang saya jelaskan ini. 1 kali 0, jadi baris 1 kolom kedua. 1 kali 0 tambah 2 kali 2. Oke, 1 kali 1 tambah 2 kali 0. Seterusnya gitu. Nanti dicoba. Saya nggak jelasin sampai detail ya. Ini baca aja. Kalau tadi A tambah B sama dengan B tambah A. Kalau jumlah. Kalau selisih, nggak sama. A kurang B tidak pernah akan sama dengan B kurang A. Kali pun begitu ya. Kalau kali kita pakai titik matriks. Nggak usah pakai tanda silang. Nanti seperti X dia. Tidak sama dengan B kali A. Dia tidak komutatif. Ini sifatnya bisa dilihat. Determinan ya. Nih. Kalau nyari 2 kali 2. Kalau lambangnya kayak lambang mutlak, jadi determinannya apa? 8 kali 4 dikurang 3 kali 4. Jangan terbalik. AD dikurang BC. Kiri atas dulu ke kanan bawah. Kalau yang 3 kali 3, pakai sorus ya. Jadi kalau ada 2 baris, di sini PQR, STU, VWX. Nah, kalau mau dicari determinannya, berarti tambahkan 2 kolom pertama ya. Nah, oke. Tambahkan 2 kolom pertama, jadi ngalinya gini. Nah, ini ya sudah dibuat di sini. Ini tandanya plus semua. Nanti lawan arah. Tandanya minus semua. Uraiannya ada di bawah sini. Oke, materinya sampai situ. Nah, ini latihannya banyak. Yang kofaktor boleh dibaca, tapi saya nggak usah. Kalau pengen cari pakai kofaktor, silahkan. Serasa saya paling gampang pakai si Saurus ini. Kalau lebih familiar pakai kofaktor, silahkan. Saya ada berikan juga materi kofaktor di sini. Ada adjoin ya. Itu bisa dibaca. Jadi materinya turunan integral sigma matriks. Oke, usahakan hadir. Saya nggak mau susulan ya, kecuali kamu dalam keadaan yang sangat urgent, ada yang meninggal dunia, ada yang sakit, oke. Nggak mau saya alasan, Bu, saya mau keluar kota nanti aja. Pokoknya UAS dulu. Lagian online juga terserahlah. Mau kerjain di mobil, kayak di bus, di pesawat. Nanti ya, liburnya libur panjang. Karena saya butuh waktu untuk ngoreksi sampai tanggal 10 atau 11. Jadi kalau kamu susulan, kapan lagi saya nih mau ngoreksi dan ngasih nilainya? Nilai harus diinput. Sudah ada yang mengenalkan kan kalau nilai nanti akan keluar di sistem informasi akademik. Nilai ABCD-nya itu. Tapi saya udah terbiasa, pasti saya share lagi di WAG. Kalau WA kan handphone tuh dipegang terus, jadi kamu tetap update di situ. Kalau yang lihat di web tuh kan kadang-kadang aja baru akses. Oke, ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada, kuliah kita habis terakhir. Saya mohon maaf kalau saya ada kata-kata yang salah, kalau saya ada perbuatan atau kata-kata yang nggak saya sengaja menyakiti hati kalian. Saya mohon maaf. Terus mohon maaf juga kuliahnya jadi kebut-kebutan. Sampai berapa kali materi saya record. Ya, semoga jangan ketemu saya lagi di kelas. Jadi kalau kamu ketemu artinya kamu ngulang. Jadi jangan ketemu saya di kelas. Kalau kita ketemu tatap muka langsung ya ketemu sekedar biasa aja di kampus. Jangan ketemu dalam perkuliahan lagi. Habiskan kuliah semester ini. Jadi saya harap semuanya bisa lulus. Oke, selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.